Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah Masjid Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa dan senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan umur yang panjang ini kita bisa pergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah. Dan mudah-mudahan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita baca dan kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Dan tak lupa kita memperbaharui niat kita, nawaitu an atakifa fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa lakum fid dharain amin. Wa qala al-malikiyatu imsaku baqiyatil yaumi yu'maru bihi man aftara fi ramadan khassatan aw fi nadrin wajibin amdan aw ikrahan aw nisyanan la man aftara li udrin mubihin faman aftara li ajli udrin yubihu lahul fitru summa zala udruhu la yustahabbu lahul imsak. Kemudian mazhab yang kedua setelah kita membicarakan mazhab Imam Abu Hanifah bahwasanya orang yang membatalkan puasanya, nah, semua puasa baik yang wajib ataupun yang sunat tetap dia berkewajiban menahan diri setelah dia membatalkan tadi. Artinya wajib juga setelah, karena dia batal puasa dikarenakan dia haus, setelah habis hausnya setelah minum tadi tetap wajib memelihara, tidak boleh lagi makan dan minum lagi. Jadi apapun penyebabnya, apabila sudah terselesaikan penyebab dia batal, tetap wajib kata Imam Abu Hanifah menyelesaikan puasanya tadi sekalipun tidak hukum berpuasa lagi. Kalau karena haus kita membatalkan puasa tapi perut kita tidak lapar, tetap wajib setelah habis haus kita tidak boleh bagi makan maupun minum sampai menuju maghrib. Itu baik puasa wajib ataupun puasa sunat. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Wa qala al-malikiyatu, berkata Imam Malik, imsaku baqiyatil yaumi yu'maru bih man aftara fi ramadan khassatan. Bertahan diri setinggal waktu daripada hari itu bagi orang yang membatalkan puasa, yu'maru bih, diperintahkan seseorang dengan menahan diri tadi, man aftara fi ramadan khassatan, khusus bertahannya itu pada orang yang membatalkan puasa di bulan Ramadan. Satu, au fi nadrin wajibin, atau pada puasa nazar yang wajib, amdan bersengaja, ikrohan dipaksa, au nisyanan ataupun lupa. Nah, agak sedikit lebih enteng inilah hukumnya lah. Kalau Imam Abu Hanifah yang wajibkah yang sunatkah, tetap wajib menahan diri setelah terselesaikan uzur kita, kebolehan kita membatalkan puasa. Setelah itu tetap wajib tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai ke maghrib. Adapun Imam Malik ini khusus kata beliau pada perkara puasa yang wajib saja, bulan Ramadan, atau kita pernah bernazar sesuatu. Bila aku dapat ini nanti aku puasa satu hari Senin, atau Senin sama Kamis nanti aku puasa. Nah berarti Senin Kamis nantinya itu hukum wajib karena nazar.
Nah, lalu dibatalkannya dengan sengaja yang dia membayar nazar tadi, maka tetap wajib dia menjaga sampai ke maghrib, baru boleh makan lagi. Baik itu sengaja inilah, au ikrohan atau dipaksa orang, au nisyanan atau lupa. Misal inilah, habis bernazar ternyata dikabulkan Allah nazar kita, hajat kita dikabulkan Allah. Nah, berarti besok aku mau menazar. Cuma pada waktu malam hari tidak berniat besok hari Senin itu adalah membayar nazar. Kelupaan berniat pada waktu imsak, lalu dia melaksanakan puasa inilah sampai misalnya jam 9 pagi. Oh, astagfirullah, malam tadi aku lupa berniat hari ini, hari Senin ini, untuk membayari daripada puasa nazar. Batalkan aja. Dibatalkannya dengan sengaja. Apabila lah sudah dibatalkan dengan sengaja tadi, wajib setelah makan atau minum yang dia batalkan tadi sampai ke maghrib tidak boleh dia makan ataupun minum. Wajib memelihara waktunya tadi. La man aftara li udrin mubihin, tidak apa-apa lah bagi orang yang membatalkan puasa itu karena udzur yang diperbolehkan. Nah, musafir ialah dibatalkannya puasa. Nah, silakan di jalan-jalan nanti kalau haus sedikit minum tidak apa-apa. Ada lapar-lapar sedikit nyemil-nyemil tidak apa-apa. Itu karena sebab. Adapun Imam Abu Hanifah tetap biar sengaja kah, tidak sengaja kah, bila dibatalkan baik dengan uzur ataupun tidak uzur tetap wajib menjaga. Faman aftara li ajri mubihin yubihu lahul fitru, maka barang siapa membatalkan puasanya karena sebab uzur yang diperbolehkan, maka boleh dia membatalkannya. Tsumma zala uzruhu, kemudian ternyata hilang sebab dia membatalkan tadi. Puasa inilah, kehausan, minum. Ternyata hilang hausnya tadi. Wah, jaka tahu tadi kira kuteruskan puasaku ini, lumayan satu nazar sudah ku selesaikan. Ternyata haus, menghilangkan haus sebentar aja katanya, bah, padahal dekat maghrib sudah. Jam 4 sore itu misalnya lah kehausan, luar biasa kehausannya karena sering berkeringat, lalu minum setengah gelas. Oh, ternyata hilang hausnya tadi. Wah, setengah gelas saja padahal 2 jam lagi maghrib nih. Menyesal orang tadi. Nah, 2 jam menuju maghrib tadi tidak apa-apa dia meneruskan daripada makan ataupun minumnya. Lah, karena itu puasa yang membatalkannya karena uzur. Inilah kalau dengan sengaja puasa sunat tadi dengan sengaja, maka tetap disunnahkan untuk menahan diri. La yustahabu lahul imsaku, maka tidak dianjurkan bagi dia untuk menahan diri melakukan sesuatu yang kebiasaan orang tidak puasa. Ka'anzalal haidu, seperti orang yang mendatang haid, perempuan haid atau nifas. Fi asna'i nahari Ramadana, pada pertengahan siang bulan Ramadan. Istri kita misalnya niat puasa sudah, ternyata waktu hendak adzan zuhur keluar darah haid atau nifas. Nah, itu kan mendatang, itulah sesuatu pembatal yang mendatang, tidak disengaja dia, maka boleh dia itu lah, kata Imam Malik, boleh dia itu tidak bertahan. Nah, jadi ini istilahnya beda, ada agak beda sedikit dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i tetap dianjurkan, disunnahkan untuk menahan diri. Tapi kalau Imam Malik la yustahabu, tidak dianjurkan, silahkan makan. Yang penting hormati orang yang puasa. Agak beda sedikit nih lah. Jadi kita bedakan, Imam Malik terserah aja, anggap aja seperti tidak puasa. Nah, kebiasaan misalnya nyemil sampai ke maghrib. Perempuan yang mendatang haid pada waktu pertengahan siang, menurut Imam Malik seperti itu. Tetapi menurut Imam Syafi'i lah,
bagi perempuan-perempuan yang batal sengaja atau tidak sengaja dianjurkan, artinya tidak wajib lah, dianjurkan untuk menahan diri, menahan diri untuk daripada melakukan hal-hal yang di luar daripada orang-orang yang puasa. Tetap. Jadi ada beda sedikit. Au inqadal safaru, atau terputus musafirnya seseorang, tidak jadi musafir, pertengahan jalan dipanggil oleh ibunya, nah wajib dia mendatangi ibunya, maka sudah batal-batal puasa inilah. Auzala siba wa balagha fi asnan nahari Ramadan, atau akil balik seseorang anak pada pertengahan siang. Jadi kalau laki-laki itu kan ada dua tandanya nih lah, akil balik atau sudah mukallaf hukumnya. Yang pertama biasanya tandanya adalah ini puting susu laki-laki ini keras, kalau dipencet begini sakit. Itu awal-awal akil baliknya laki-laki. Biasanya itu tandanya sudah. Dan itu biasanya tidak lama setelah itu pala entah bermimpi basah, itu tanda anak laki-laki. Inilah anak laki-laki, bila dia hendak balik itu lah, kita punya anak laki-laki misalnya umurnya 12 tahun sudah, Pak ya, kenapa puting susu saya yang sebelah sini kok sakit keras-keras? Nah itu siap-siap kita harus tahu, dengan orang kita sebagai orang tua wajib mempersiapkan pengajaran ilmu masalah mandi wajib. Jangan dibiarkan kalau sudah punya anak laki-laki siap-siap, apalagi sudah anak perempuan, bila sudah menganjak sudah mulai 12 tahun tuh sudah mulai perempuan tuh mulai haid. Laki-laki pun hampir sama, biasanya 12 atau 13. Kita bingung, Pak, ini kenapa puting susuku ini? Nah, kata anak laki-laki kita, kok keras sakit loh Pak kalau dipegang begini. Nah itu pertanda beberapa hari lagi anak kita itu akan bermimpi basah, artinya sudah balik, artinya sudah mukallaf. Kita sebagai bapak wajib mempersiapkan ilmu masalah mandi wajib, diajari. Nah, kalau kita tahu punya anak aja nih lah, anak nih malu juga sama kita, Pak malam tadi mimpi kuda-kudaan jar, basah celana Pak, apa itu isyaratnya jar? Itu bukan isyarat lagi, itu mau kawin gitu. Ya Allah, bapaknya salah tafsir juga, main kuda-kudaan Pak aja, basah celana. Kata bapaknya, iya. Kalau mau kawin bilang aja nak aja. Nah, waktunya disiapkan nih. Nah, karena kita sebagai orang tua wajib mengajari anak. Jadi berdosalah kita. Misalnya nih lah, umur 12 tahun anak laki-laki kita tuh akil balik, inilah. Dia tidak bercerita sama kita. Cuma dia mau ngasih tahu aja, Pak puting susu saya Pak yang sebelah sini kok keras, kalau dipegang begini sakit. Nah kita sudah tahu ilmunya, itu siap-siap anak kita tuh mau akil balik. Tapi kita tidak hero-herokan, lalu setahun baru dia cerita, Pak ya setahun yang lewat loh Pak saya pernah mimpi basah. Atau tahunnya kita tadi setahun setelah anak kita tuh mulai menyukai lawan jenisnya, ternyata sudah balik, kita sogok dengan uang, nak nih ada uang, nah mau jalan-jalan kah? Tapi cerita sama bapak dulu, kamu mimpi kuda-kudaan kapan? Setahun yang lewat Pak. Waduh, setahun kita menanggung dosa, ya kan? Kok udah diperhatikan, bukan kita inilah sebagai seorang bapak bukan sekedar tahu cetak anak aja istilahnya inilah. Ini kewajiban kita mengajar dia setelah akil balik, itu kewajiban kita mengajari masalah ilmu. Bagaimana berwudu dia, bagaimana sholat dia. Jangan ditangguhkan kepada sekolah aja. Sekolah pun belum tentu lagi menanyakan hal-hal yang demikian. Nah tuh siap-siaplah yang punya anak laki-laki, tandanya seperti itu, siap-siap akil balik. Jadi bila akil balik, inilah siang mimpi basah anak kita tadi. Nah, menurut Imam Malik tadilah silahkan dia silahkan dia makan minum, silahkan. Pada waktu belum puasa misalnya. Aw qawil maridul muftiru, atau orang yang membatalkan puasa itu karena sakit. Lalu setelah minum obat, setengah jam setelah minum obat
hilang sakitnya. Bolehlah dia makan minum lagi sampai maghrib, boleh. Karena sudah mendatang uzur. Sekalipun hilang uzurnya tadi atau penyebabnya tadi, tetap tidak dianjurkan kata Imam Malik untuk menahan diri seperti orang puasa. Auzal ittirarul muttiri lil uqli awis syurbi, atau hilangnya kemudorotan orang yang mendapatkan mudarat lil uqli karena dia ingin makan, awis syurbi atau dia ingin minum, lalu hilang penyebabnya tadi. Fala yustahabu lahum imsaku, maka tidak dianjurkan bagi mereka itu untuk menahan diri seperti teman-temannya yang sedang puasa. Wa yajuzu lahum tamadi fi ta'atil fitri, dan boleh bagi mereka tuh berketerusan menggunakan batal puasanya dia, tapi jangan mengambil yang wah ini ya mumpung kesempatan ini bulan puasa ini kan di masjid banyak kuenya jar, nah ambilinya apa padahal anda puasa orangnya tadi lah anda puasa. Kan tidak dianjurkan juga menahan diri karena sudah batal orangnya. Beda dengan Imam Syafi'i, agak sedikit ke tengah lah Imam Syafi'i. Kalau Abu Hanifah agak keras sedikit. Jadi yang pertengahan Imam Syafi'i, di bawah daripada Imam Syafi'i. Kalau hukumnya agak lemah-lemah sedikit Imam Malik. Wa yara Syafi'iyatu. Nah, pendapat Imam Syafi'i lagi itu habis masalah kebolehan menahan diri daripada yang membatalkan. Yulzamul imsaku man ta'adda bil fitri ka'an akala uqubatan lahu wa mu'aridatan li taqsirihi. Lazim artinya wajib. Al imsaku menahan diri man seseorang ta'adda bil fitri, orang yang menyengajakan diri membatalkan puasanya, ka'an akala seperti dia makan. Uqubatan lahu itu kata Imam Syafi'i tetap juga dia wajib menahan diri, uqubatan lahu sebagai hukuman bagi dirinya. Wa mu'aridatan li taqsirihi, yang kedua sebagai apa? Sebagai balasan karena kelalaian dia mau membatalkan puasanya. Au man nasyan niyata minal laili, atau kata Imam Syafi'i orang itu lupa berniat malam hari. Sah enggak puasanya? Tidak sah karena menurut Imam Syafi'i. Li'anan nisyahu yash'uru bitarkil ihtimami bi amril ibadah. Alasannya inilah, orang yang lupa berniat puasa bulan Ramadan, malam harinya lupa berniat, li'anan nisyanahu, karena kelupaan seseorang itu, yash'uru itu disengaja. Sengajanya di mana? Bitarkil ihtimami, karena dia meninggalkan semangat untuk perkara ibadah. Sudah tahu ini bulan puasa, kok enggak semangat sama sekali, lalu kelupaan berniat, itu salah sendiri kata Imam Syafi'i. Sudah tahu bulan puasa, bersemangat dong kata bahasanya, bersemangat dong, kok kenapa sampai lupa niat? Rupanya sebelum bulan puasa ini kebanyakan makan tulah, kebanyakan khayalan makan aja, sampai masuk bulan puasa, bulan Ramadan, ingat aja hari pertama, hari kedua, hari selanjutnya lupa. Kenapa? Karena sering keingatan sebelum bulan Ramadan. Itu salah sendiri kata Imam Syafi'i. Karena apa lupa? Karena kelupaan dia itu disengaja. Sengajanya di mana? Dengan meninggalkan semangat untuk perkara ibadah. Kalau orang itu tidak semangat beribadah, itu yang membuat orang itu lupa. Sama kitanya adalah kita ini tidak semangat, misalnya sholat malam itulah pasti aja kelupaan Pak. Sekalipun kita sudah mulai belajar nih lah, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sholat tahajud aja terus nih lah misalnya, atau zikir malam, lalu sering lupa, malam keempat lupa, malam kelima lupa, malam keenam lupa, malam ketujuh ingat lagi. Itu pertanda kata Imam Syafi'i orang itu tidak semangat memang dari awal. Nah kesimpulannya lah,
orang yang tidak istiqomah di dalam ibadah itu karena tidak semangat mulai dari awal. Itu aja. Salahkan diri aja kita. Bah, kamu juga sih bikin minta bantuan lalu aku kelupaan sholat malam kok. Belum tentu. Jangan salahkan orang. Terkadang kita, kamu sih nyuruh aku ngerjakan ini, aku tidak pernah ketinggalan ini amal ibadahku. Sekarang aku kehilangan daripada istiqomahku. Nah, itu karena awal mulanya kita itu tidak semangat. Mungkin karena itu tadi ada urusan dunia. Membaca surah Waqiah tujuannya untuk menarik dunia misalnya. Bila orang itu awal mulanya karena ingin pahala, ingin balasan, itu ada aja tuh nanti jalannya Allah Ta'ala mengadakan makhluk yang mengganggu kita supaya tidak istiqomah. Karena niat kita karena dunia, maka Allah Ta'ala mendatangkan dunia pula yang mengganggu kita. Itu timbal baliknya. Jadi jangan disalahkan orang, wah kamu sih ngajak begadang malam, kelupaan aku 10 hari sudah tidak istiqomah lagi. Nah, itu kesalahan diri. Awal mula beribadah bukan karena Allah. Dan yang kedua, memang dari awalnya tidak semangat. Itu kata Imam Syafi'i. Nah, agak tasawuf sedikit nih lah Imam Syafi'i, agak tasawuf beliau. Cuma istilahnya adalah syariat itu dibungkus secara halus oleh Imam Syafi'i dengan tasawuf beliau. Fahuwa nau'un minat taksir. Nah, orang yang tidak semangat itu kata beliau lah itu nau'un minat taksir, salah satu di antara orang yang sering lalai. Kama la yalzumu imsaku musafiran aw maridun azalla udhruhuma ba'da fitri ka'an akala li anna zawala udhri ba'da tarakhusi la yu'sar. Beda dengan Imam Malik. Tidak diwajibkan menahan diri. Musafiran orang yang sudah musafir, aw maridun atau orang yang sakit, aw zalla udzuruhuma setelah hilang alasan keduanya, dia musafir telah sampai ke rumahnya. Orang sakit tadi setelah minum obat sembuh orangnya tadi, cuma sudah telanjur minum obat batal diri. Ka'an akala seperti dia membatalkan dengan makan. Li anna zawalal udri ba'da tarakhusi la yu'saru, itu alasan Imam Syafi'i. Karena hilangnya uzur atau penyebab kita diperbolehkan batal ba'da tarakhusi, setelah kita dibolehkan membatalkan, la yu'saru, itu tidak berpengaruh besar kata beliau. Tetap menahan diri. Wa yustahabu aidan li hurmatil waqti, karena itu menghormati waktu, itu waktu puasa saja kata Imam Syafi'i. Bismillah. Nah, itu agak bedakan sedikit nih lah, agak bedakan sedikit. Jadi kata orang tidak boleh makan dan minum. Kamu kan batal. Iya sudah batal. Sudah kenyang kah? Sudah kenyang. Lapar? Tidak ada lagi. Tidak ada. Haus? Tidak ada lagi. Nah, mulai sekarang kamu batal naklah sampai ke maghrib tidak boleh lagi makan dan minum. Jangan itu, nanti dia tambah mengeluh. Boleh makan aja naklah, tapi sembunyi-sembunyi. Nah, itu aja. Jangan dilihat orang yang berpuasa. Wa yarul Hanabilatu, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal lagi yang terakhir, masalah kebolehan orang-orang yang mempertahankan dirinya setelah dia membatalkan puasa. Annahu yulzamul imsaku man aftara bi ghairi udrin. Nah, agak ringan juga. Kewajiban menahan diri daripada makan dan minum atau yang membatalkan puasa. Man aftara, orang yang membatalkan puasanya